Beberapa hari yang lalu, Ahok menantang kejaksaan untuk ikut dipanggil pada kasus mega korupsi jajaran direksi anak perusahaan Pertamina. Dan tantangan tersebut nampaknya dipenuhi oleh kejaksaan. Besok, Jaksa Agung akan memanggil Ahok sebagai mantan Komisaris Utama Pertamina terkait dengan mega korupsi tersebut. Ahok diperiksa Kejaksaan Agung di kasus Pertamina besok. Besok maksudnya adalah hari Kamis. Sekarang udah hari Kamis ya. Oh ya, berarti hari ini. Saya ngambil video ini hari Kamis dini hari menjelang sahur. Saya bacakan dulu. Kejaksaan Agung melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap ex-komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Kamis 13 Maret besok. Ini beritanya ditulis tadi sebelum masuk hari Kamis ya, jadi besok. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Sirkar, menyebut Ahok akan diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Pantesan saya cek Twitter barusan, Ahok menjadi trending topik paling atas. Saya kaget ada apa dengan Ahok. Ternyata isinya tentang akan dipanggilnya Ahok hari ini. Jadwalnya jam 10 katanya. Jam 10 nanti ya. Iya betul, sesuai jadwal rencananya besok. Katanya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat hari Rabu 12 Maret. Dikutip oleh CNN. Harley menjelaskan rencananya Ahok akan diperiksa pada pukul 10.00 WIB. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti apakah Ahok akan menghadiri pemeriksaan atau tidak. Ya kalau gentle laki-laki ya harus dong. Kemarin nantang-nantang minta dipanggil, minta diperiksa, kebetulan katanya untuk bongkar-bongkaran data. Kalau dipanggil kemudian nggak datang ya cemen namanya. Sebelumnya Ahok mengaku siap jika dipanggil Kejagung. Ia mengatakan bakal memberi keterangan sesuai yang diperlukan kejaksaan. Ia tak menjelaskan apakah mengetahui modus impor BBM di Pertamina yang merugikan negara. Ia berkata hal itu berkaitan dengan teknis pengadaan. Meski begitu, Ahok mengingatkan ada pengawasan berlapis di Pertamina. Selain itu, ada juga pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan. Ya, bisa saja dan aku senang jika dimintai keterangan, kata Ahok melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia hari Kamis. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta, dan seterusnya. Udah berkali-kali diberitakan. Oke, bagus. Akhirnya kontroversi terkait dengan Ahok yang terjadi antara dua kubu pro Ahok dan kontra Ahok, pecah. Dan Kejaksaan Agung sudah positif memanggil Ahok untuk diperiksa hari ini. Ya hari ini, bukan besok. Ini sudah masuk hari Kamis masalahnya. Nah, terkait dengan berita akan dipanggilnya Ahok oleh Kejaksaan Agung ini di jagat X, terutama yang saya pantau juga memang informasinya saling serang, saling tindih antara yang pro Ahok, terutama yang pro Ahok kan orang-orang PDIP. Yang biasa selama ini menyuarakan kepentingan partai, kepentingan politiknya, dan yang kontra ya orang-orang sebaliknya, terutama dari kubu-kubu politisi pendukung Gerindra. Ya gini saja lah, besok akan dipanggil, kita akan melihat apa yang akan disampaikan oleh Ahok. Siapapun nanti yang terlibat, ya harus siap untuk dikenai sanksi, siap untuk jadi tersangka, siap untuk memakai baju oranye, termasuk Ahok sekalipun. Kalau ternyata dia keluar kemarin mengatakan mengetahui data dedek bengek, siap bongkar-bongkaran terkait kasus di Pertamina ini,
Ya sudah, kalau emang datanya ternyata diterima dan Ahok mengetahui banyak pihak yang mungkin juga jajaran legislator anggota DPR RI yang mungkin terlibat dalam kasus ini, sampaikan saja Mas Ahok. Siapapun lah politisinya, termasuk politisi Gerindra sekalipun, seandainya memang terbukti Pak Ahok punya data keterlibatannya, sampaikan saja. Yang penting tentu dalam konteks hukum Ahok tahu lah. Artinya tidak mungkin asal ngomong, tidak mungkin asal sebut nama tanpa ada fakta, tanpa ada bukti pendukung. Ini yang sedang ramai sekali di Twitter kan Andre Rosiade, politisi Gerindra yang memang sejak 2020 yang lalu sudah menyoroti Ahok. Dan belum lama, kalau nggak salah kemarin atau kemarinnya lagi ya, ini juga ramai juga Andre Rosiade di gedung DPR bersih tegang dengan politisi PDIP, dia Pitaloka terkait Ahok. Karena kembali Andre Rosiade ngegas gitu ya, mengatakan Ahok ngapain keluar-keluar baru sekarang gitu. Kayak pahlawan kesiangan gitu. Mestinya kalau punya data dulu kenapa nggak dilaporkan ke polisi gitu. Seperti Pak Erick Thohir yang melaporkan ke kejaksaan, ke pihak penegak hukum terkait dengan data-data yang dia ketahui. Ya itu benar juga. Tapi sejumlah politisi atau pendukung Ahok di Twitter juga mengatakan jangan-jangan Andre Rosiade terlibat gitu. Dan sebaliknya pendukungnya politisi Gerindra, pendukungnya Andre Rosiade juga mengatakan jangan-jangan Ahok terlibat. Kan saling tuduh gitu. Saling tuduh. Ya sudahlah. Buktinya, faktanya, siapakah yang terlibat dalam mega korupsi tata niaga minyak Pertamina ini, ya kita akan melihat pada saat Ahok dipanggil besok, apakah dia betul-betul bersih dari kasus ini sebagai komisaris utama yang dulu paling bertanggung jawab terhadap pengawasan tata kelola minyak ini. Kalau memang dia tidak terlibat, siap-siaplah untuk selamat. Tetapi kalau ternyata terlibat, misalnya dia tahu ada orang-orang yang korupsi, ada orang-orang yang bermain pada impor minyak, perdagangan minyak, kemudian dia diam saja menyembunyikan fakta misalkan, atau bahkan mungkin seandainya dia ikut menikmati uang haram itu misalkan dari impor minyak, dari oplosan minyak ini, seandainya ya siap-siap aja berbaju oranye lagi ya. Kan begitu. Jadi nggak usah berasumsi yang terlalu liar, yang semuanya baru atas dasar asumsi saling tuduh, saling membela diri. Fakta, data, hukum akan menjawab itu semua ketika Ahok nanti diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Oke ya? Nah, jadi sekali lagi nggak usah rebutan benar. Kalau jawabannya nggak usah rebutan benar. Apa istilahnya? Siapa salah seleh, paribasan bahasa Banyumas begitu. Siapa yang salah akan seleh, akan menikmati kesalahannya, akan menikmati sanksi kan begitu. Atau siapa nandur bakal ngunduh gitu. Siapa yang menanam akan memanen. Kalau nanam baik akan memanen kebaikan. Kalau nanam keburukan ikut terlibat ya akan memanen keterlibatan dan sanksi hukumnya. Kan begitu. Nanam jagung, tumbuhnya mestinya jagung. Nanam padi ya tumbuhnya mestinya padi. Ini kalau nanam jagung tumbuhnya rumput ya, berarti nanamnya nggak benar ya. Ya, ramai sekali di Twitter nih. Gitu. Sekarang X ya bukan Twitter. Oke, itu saja saya kira trending topik tentang Ahok malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.